Matahari terbit di atas Indonesia, membawa harapan baru. Pemerintah punya rencana yang disebut Sekolah Rakyat. Sekolah ini untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berjuang setiap hari. Kemiskinan itu seperti rantai yang mengikat, diwariskan dari orang tua ke anak. Pemerintah ingin memutus rantai ini dengan Sekolah Rakyat. Rencana ini mulai jadi nyata dengan usaha yang dilakukan di seluruh negeri. Setiap anak berhak mendapat kesempatan untuk pendidikan yang baik dan hidup yang lebih baik. Sekolah Rakyat fokus pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan parah. Di tempat-tempat seperti Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, janji ini mulai tumbuh. Pemerintah daerah bekerja keras bersama pemerintah pusat. Program ini adalah tentang membangun masa depan dan berinvestasi pada potensi anak bangsa. Suasana dipenuhi dengan harapan dan semangat tujuan yang mulia. Sekolah Rakyat dirancang secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang mendukung. Pemerintah percaya pada visi ini dan menggerakkan masyarakat. Ini adalah upaya nasional menuju hari esok yang lebih cerah. Hari esok di mana kemiskinan tidak lagi menentukan nasib seorang anak. Inilah harapan dan misinya. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Banjarnegara. Kunjungan beliau menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah. Beliau mengamati proses seleksi calon siswa baru di Sekolah Rakyat. Kehadiran Gus Ipul membawa semangat dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat peduli. Beliau berbicara dengan pejabat daerah dan warga masyarakat, melihat wajah anak-anak yang penuh semangat. Kunjungan ini adalah cara langsung untuk memahami tantangan dan memastikan program berjalan baik sejak awal. Sekolah ini akan menjadi sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Proses seleksi ini sangat penting untuk menemukan anak-anak yang paling membutuhkan kesempatan ini. Pengawasan dari menteri membantu memastikan prosesnya adil dan terbuka. Masyarakat menyaksikan dengan penuh harap saat Sekolah Rakyat di Banjarnegara berubah dari rencana menjadi kenyataan. Kunjungan menteri ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerjasama ini sangat penting untuk keberhasilan. Perjalanan Gus Ipul ke Banjarnegara melambangkan pemerintah yang peduli kepada mereka yang paling membutuhkan. Ini menekankan keseriusan misi untuk menyediakan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini adalah sekolah berasrama. Tempat para siswanya tinggal selama 24 jam sehari. Model seperti ini menyediakan lingkungan yang stabil untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah. Sekolah berasrama ini menawarkan tempat yang aman untuk belajar dan bertumbuh, yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Pendidikan di Sekolah Rakyat ini mencakup jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kurikulumnya menggabungkan pembelajaran formal dengan pembinaan karakter. Pendekatan yang menyeluruh seperti ini adalah kunci dari prinsip sekolah ini. Kegiatan orientasi membantu siswa baru menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan juga terbiasa tinggal jauh dari rumah. Program matrikulasi membantu siswa mengejar ketertinggalan pelajaran, apalagi jika mereka pernah putus sekolah sebelumnya. Sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan setiap aspek diri anak, baik pikiran, karakter, maupun jiwanya. Tinggal di sekolah berarti mereka akan selalu mendapat dukungan dari para guru dan juga pengasuh. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, di mana para siswa belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Model 24 jam ini memang intensif, tetapi menawarkan manfaat yang sangat besar. Model ini melindungi anak-anak dari pengaruh-pengaruh negatif dan memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada pendidikan mereka. Proses seleksi untuk masuk Sekolah Rakyat ini dirancang agar berjalan adil. Seleksi ini mengutamakan kondisi kebutuhan keluarga, bukan berdasarkan hasil tes akademik. Tujuannya agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan. Kriteria utamanya adalah syarat administrasi, yaitu pemeriksaan dokumen menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Agar memenuhi syarat, keluarga calon siswa harus termasuk dalam desil 1 atau desil 2. Ini adalah kelompok keluarga dengan tingkat ekonomi paling rendah. Hal ini memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar melayani tujuannya, yaitu membantu anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan atau rentan. Sebagai contoh, di Kabupaten Banjarnegara, sebanyak 113 anak telah mendaftar untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP.
Besarnya minat masyarakat membuat jumlah kelas untuk siswa baru angkatan pertama ditambah. Dari semula 2 kelas menjadi 4 kelas. Perluasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tanggap terhadap kebutuhan yang ada. Program sekolah rakyat juga fokus untuk memberdayakan orang tua murid. Keberhasilan seorang anak seringkali terkait dengan kesejahteraan keluarganya. Kementerian Sosial punya program untuk membantu memperbaiki rumah bagi keluarga-keluarga ini. Bantuan ini bisa berupa bantuan perbaikan rumah atau membangun rumah baru yang lebih baik. Kementerian akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan ini. Rumah yang lebih baik berarti kesehatan yang lebih baik dan martabat yang lebih terjaga bagi keluarga. Dukungan untuk orang tua ini menunjukkan pemahaman mendalam pemerintah tentang kemiskinan. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, program menjadi lebih efektif. Orang tua yang merasa didukung akan lebih mungkin mendukung pendidikan anaknya. Pemberdayaan ini bisa membawa perubahan jangka panjang bagi seluruh keluarga. Program ini bertujuan menciptakan lingkaran positif, di mana anak mendapat pendidikan berkualitas, dan orang tua mendapat dukungan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, serta kondisi tempat tinggal mereka. Keberhasilan sekolah rakyat ini sangat bergantung pada dukungan kuat dari daerah setempat. Di Banjarnegara, dukungan ini terlihat jelas sekali. Bupati Banjarnegara, Ibu Amalia Desiana, telah menunjukkan komitmen penuh. Pemerintah daerah sudah menyiapkan sebidang tanah yang luas untuk pengembangan jangka panjang sekolah rakyat. Tanah ini nantinya akan menjadi lokasi kampus sekolah menengah pertama. Sambil menunggu kampus permanennya dibangun, sudah ada solusi sementara yang disiapkan. Sanggar Kegiatan Belajar SK Banjarnegara akan dipakai sebagai tempat belajar sementara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang melakukan renovasi ringan pada gedung SKB tersebut. Pekerjaan ini diharapkan selesai cepat, targetnya akhir Juni 2025. Artinya, para siswa bisa segera mulai belajar. Usaha bersama dari pemerintah pusat dan daerah, juga kementerian-kementerian terkait, sangat menginspirasi. Masyarakat Banjarnegara patut bangga bisa menjadi bagian dari sesuatu yang membawa perubahan besar. Untuk mengerti dampak sekolah rakyat, kita bisa lihat contohnya pada Rizky. Rizky usianya 17 tahun, anak pertama dari Ibu Rustini. Ibunya adalah orang tua tunggal yang juga penyandang disabilitas. Keluarga mereka hidup dalam kesulitan besar, dengan penghasilan rata-rata per hari hanya Rp50.000. Rumah mereka sangat kecil, hanya 2 kali 3 meter, tanpa listrik atau fasilitas yang layak. Karena kemiskinan, Rizky terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarganya. Tapi Rizky punya mimpi dan semangat sekali untuk bisa sekolah lagi. Dia bercita-cita suatu hari nanti ingin punya bengkel otomotif sendiri. Keluarga Rizky terdata di Desil 1 DTKS. Ini artinya, mereka termasuk keluarga yang sangat membutuhkan bantuan. Karena itu, Rizky sangat tepat untuk sekolah rakyat. Program ini memberinya kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan meraih mimpinya. Bagi anak-anak seperti Rizky, sekolah rakyat itu lebih dari sekadar sekolah. Ini adalah secercah harapan. Proses memilih murid buat sekolah rakyat itu hati-hati dan teliti sekali. Dimulai dengan pendekatan ke masyarakat lewat pertemuan keluarga rutin, yang namanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Pekerja sosial yang disebut pendamping sosial mencari anak-anak dari keluarga KPM yang sebentar lagi lulus SD atau SMP. Mereka datang langsung ke rumah keluarga itu, biar lebih tahu keadaan mereka. Kalau calon muridnya sudah ketemu, ada pemeriksaan lagi. Data keluarga miskin itu diperiksa dan dicek lagi dengan teliti sama tim dari berbagai kantor pemerintah. Pengecekan berlapis ini memastikan keluarganya benar-benar berhak dapat bantuan program ini. Tujuannya biar pasti setiap tempat di sekolah rakyat diberikan ke anak yang keluarganya lagi susah banget ekonominya. Program sekolah rakyat ini seperti menanam bibit harapan, kesempatan, dan perubahan. Bibit-bibit ini ditanam di hati ribuan anak-anak Indonesia yang sudah tahu rasanya hidup susah. Rencananya, sekolah rakyat ini mau dimulai di 100 tempat sebelum bulan Juli tahun 2025. Ini menunjukkan kalau cita-citanya besar dan ada janji kuat untuk membawa pengaruh baik ke banyak orang. Setiap sekolah akan jadi awal yang baru buat banyak anak.
Program ini adalah hasil kerja bareng yang hebat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya mau bantu anak-anak supaya bisa keluar dari kemiskinan dan kasih mereka bekal yang dibutuhkan, bekal ilmu, akhlak yang baik, dan keahlian. Kata survei, banyak masyarakat yang mendukung. Kira-kira 94,4% orang setuju sama program ini. Buat anak-anak seperti Rizky, sekolah rakyat ini benar-benar mengubah hidup mereka. Program ini kasih jalan ke masa depan yang lebih baik. Nanti mereka bisa mandiri dan ikut membangun lingkungan mereka. Pengaruh baiknya bukan cuma buat murid-muridnya saja, tapi juga bisa bantu keluarga dan bikin masyarakat jadi lebih kuat. Masa depan jadi kelihatan lebih cerah karena ada sekolah rakyat. Sekolah-sekolah ini bukan cuma gedung saja, tapi jadi tempat yang aman buat belajar dan jadi tanda adanya harapan. Nanti kalau anak-anak ini sudah lulus, mereka akan bawa ilmu yang mereka dapat dan jadi pembawa perubahan. Bibit yang ditanam hari ini bakal tumbuh jadi banyak kesempatan yang bisa melindungi dan kasih kehidupan buat generasi nanti. Inilah masa depan cerah yang dibuat oleh sekolah rakyat.